pakai kaca baru kelihatan Pak Matian. Om Swastiastu. Inggih, semeton sani rawuh pada malam hari ini persembahyangan film. Izinkan Titiang menyampaikan dan mewacana ini sebetulnya pesanan dari Kemenak Kota Tangerang Selatan. Adapun tema yang ingin Tiang bawakan adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini judulnya mungkin mengagetkan ya. Tapi Tiang yakin di lingkungan kita mudah-mudahan tidak ada kekerasan utawi terhadap perempuan maupun anak. Om Awiginamastu, Om Anubadrah Keratawayantu Swata, yang telah disucikan para winandite lanang istri, yang Titiang hormati Ketua Parisade Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili, yang Titiang hormati Ketua Banjar, Ketua Tempek yang berkenan pada malam hari ini meramaikan persembahyangan film. Jadi sebetulnya tapi dasarnya hari ini Titiang menyampaikan kenapa Kemenak Tangsel juga menghimbau para penyuluhnya untuk menyampaikan materi ini. Tentu saja ada beberapa data fakta di lapangan. Titiang ambil dari Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini data dari tahun 2020 sampai tahun 2023 di mana terjadi 315 kasus 2020 sampai 2022. Kemudian tahun 2022 sampai 2023 ternyata ada peningkatan kasus. Yang tadinya 315 kemudian menjadi 335 kasus kekerasan anak dan perempuan. Astungkara kemudian pada tahun 2023 sampai 2024 terjadi penurunan. Ada 268 kasus. Astungkara, kepolisian dan juga lembaga-lembaga terkait dari pemerintah, kemudian juga kolaborasi tokoh masyarakat, niki kerjasama yang baik sehingga di 2024 periode Januari sampai Oktober niki mengalami penurunan. Nah kemudian bagaimana sudut pandang Hindu tentang kekerasan perempuan dan anak? Kalau kita merujuk kepada sloka atau sastra Hindu, ternyata banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita jadikan rujukan bahwa sebetulnya kekerasan terhadap perempuan maupun anak ini memang betul-betul dilarang. Dia ngambilkan dari Manu Smriti, di mana di sana dikatakan Yatra Naryasto Pujante Ramante Tatra Dewata Yatrai Tastuna Pujante Sarwas Tatra Falakriya. Tapi maknanya ini mungkin selokan ini mungkin sudah sangat terkenal. Terjemahannya seperti ini: di mana perempuan dihormati, di mana perempuan dihargai, di situ para dewa merasa senang. Tetapi sebaliknya, di mana perempuan tidak dihormati, maka tak ada upacara atau ritual yang berguna atau menjadi sia-sia. Ini sudah cukup jelas nih bagaimana Hindu memandang perempuan. Ternyata perempuan memegang peranan. Kemarin kalau nggak salah pada tanggal 22 kita sudah melaksanakan merayakan bersama memperingati Hari Ibu. Nah, ikut peran pemerintah sudah masuk di sana. Kemudian di Manusemerti bab 9 di sana dikatakan Pita Raksati Kaumare Barta Raksati Yauwani
Raksanti Stawire Putrana Stri Suwanan Triam Arhati. Tapi maksudnya perempuan harus dilindungi oleh ayahnya ketika masa anak-anak, kemudian dilindungi oleh suaminya ketika masih muda, kemudian dilindungi oleh anaknya setelah berumur lanjut atau berusia tua. Ini sangat jelas lokanya bagaimana Hindu memperlakukan perempuan ketika anak-anak, di mana keluarganya, di sana ada peran ayah, bagaimana dia melindungi anak perempuannya. Kemudian ketika dia sudah bersuami, maka kewajiban suaminya melindungi daripada istrinya, melindungi mungkin dalam bentuk memberikan nafkah, memberikan rasa nyaman, dan juga yang lain. Kemudian ketika tua, nah ini mungkin ketika tua ini orang tua, ibu ini mesti dilindungi oleh anak-anaknya. Mungkin suaminya sudah dulu meninggalkannya, ataupun sebaliknya, ini ganda, menurut yang ganda ya. Kemudian sloka berikutnya di dalam Arthasastra dikatakan pada zaman Ramayana maupun Mahabharata, sebetulnya sloka ini sudah terkenal, di mana raja harus memastikan tidak ada ketidakadilan terhadap perempuan maupun anak-anak. Yang kira ini cukup jelas rujukan sastranya bagaimana pemahaman Hindu terhadap kekerasan perempuan dan anak. Nah, jika kita semua bisa melaksanakan, sebetulnya nilai-nilai apa yang bisa kita petik? Ternyata jika kita mampu mencegah kekerasan, sekiranya ada 4 poin nilai dharma yang bisa kita ambil. Yang pertama tentu ada ahimsa. Di dalam Anusa sama Mahabharata, Anusa sama Parwa dikatakan ahimsa paramo dharma, bahwa tidak menyakiti adalah dharma yang tertinggi. Tentu orang yang di pikirannya, di hatinya punya niat tidak melakukan kekerasan, tentu dia tidak akan pernah melakukan menyakiti perempuan, anak-anak, ataupun makhluk apapun yang lebih luas. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga dikatakan, yang pertama ada ahimsa, kemudian yang berikutnya ada daya. Daya bakti prakat, tunjukkan kasih sayangmu. Demikian dikatakan di dalam Bhagavad Gita. Jadi jelas orang yang punya rasa kasih sayang tentu dia tidak akan mau melakukan kekerasan. Kemudian selanjutnya ada kesama. Tapi ini kesama adalah pengampunan. Di dalam Udyoga Parwa dikatakan kesama pratisti dharma. Orang yang bisa memberikan pengampunan sesungguhnya dia adalah orang yang paling berani. Orang yang bisa mengampuni kesalahan orang lain, sebetulnya dia adalah orang yang berani. Tidak gampang sebetulnya mengampuni. Jika ada orang yang menyakiti kita, rasanya dendam hati, rasanya pikiran tuh hati rasanya maunya kesel terus ke dia. Begitu melihat mukanya tuh hati rasanya kesel. Tapi orang yang punya keberanian atau kesama tentu adalah orang-orang yang punya pengampun. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang punya keberanian. Ini nilai yang ketiga ya. Kemudian nilai yang keempat ada niyaya atau keadilan. Dikatakan niyaya pratistis dharma, bahwa keadilan adalah dasar dharma. Ketika Arjuna sebelum mendapatkan panah Pasupati Pasastra, tentu Batara Siwa berpesan kepada Sang Arjuna, karena Sang Arjuna sebentar lagi tugas di mana dia punya misi untuk menegakkan dharma. Tapi pesannya, wahai anakku Arjuna, percuma kau mengamalkan dharma jika di dalam hatimu, di dalam pikiranmu tidak ada keadilan. Oleh karena itu, laksanakanlah niyaya itu.
Kemudian setelah kita mengetahui nilai-nilai daripada pencegahan atau upaya kita melakukan pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, tentu di sini ada beberapa yang bisa Titiang sampaikan. Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran. Pendidikan menjadi poin yang paling pertama, di mana jika seseorang punya pendidikan, punya kecerdasan, tentu dia akan punya pemikiran yang mestinya jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak berpendidikan. Kemudian pada jalur pendidikan juga kita bisa tanamkan melalui pendidikan informal, di mana kita menggaungkan bagaimana upaya-upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini melalui pasraman, kemudian pendidikan formal di sekolah ataupun juga pendidikan informal, di mana peran komunitas di sini menjadi penting untuk menyampaikan diskusi-diskusi tentang pencegahan kekerasan, perlindungan anak dan juga perempuan. Kemudian memberikan pelatihan kepada pendidik-pendidik agar mereka selalu bisa menyampaikan bagaimana memberikan pendidikan untuk pencegahan terhadap kekerasan ini. Selanjutnya yang kedua adalah kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar lembaga menjadi peran yang penting di mana pemerintah harus hadir. Misalnya KPAI, kemudian juga ada ICW, kemudian juga ada Dinas Kesehatan, kemudian ada juga pihak kepolisian. Nah, ini peran-peran pemerintah di mana harus hadir untuk mencegah atau berupaya dalam mencegah kekerasan. Kemudian yang ketiga ada perlindungan hukum. Dalam undang-undang untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan kekerasan, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan perempuan. Itu landasan hukumnya, ya. Kemudian yang keempat ada dukungan psikologis. Dukungan psikologis yang dimasukkan di sini tentu misalnya keluarga hadir, bagaimana ayah, ibu ataupun siapapun yang ada dalam keluarga, bagaimana selalu berupaya mengawasi anak-anaknya atau mengawasi tindak-tindak di mana jangan sampai terjadi kekerasan. Kemudian konseling kita bersama-sama mungkin melalui parisade ataupun badan-badan yang ditunjuk bisa menyelenggarakan konseling untuk meminimalisir atau pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan ini. Kemudian kesimpulan, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga setiap orang harus berupaya dan berusaha melakukan pencegahan terhadap kekerasan. Mungkin kurang lebihnya demikian yang bisa Titiang sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, Titiang mohon dimaafkan. Titiang akhiri dengan puja pada Mas Andi.